Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru Fauzi, dalam acara video pembelajaran Kebanggaan Kita Bersama. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat, ceria, dan berbahagia. Yuk kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membuka sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang fluida statis. Adapun tujuan tentang pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat kalian simak pada teks berikut ini. Baik anak-anak, kalian tentu pernah mendengar kata fluida statis dan aktivitas yang berkaitan dengan fluida statis. Namun, tahukah kita hal apa saja yang berkaitan dengan fluida statis, termasuk di dalamnya tekanan hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Setiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin banyak. Setelah kalian menyaksikan tayangan tadi, apakah kalian sudah mendapatkan gambaran tentang fluida statis, termasuk tentang hukum pokok hidrostatis dan tekanan hidrostatis? Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, ada banyak informasi penting yang ada di dalamnya yang menarik untuk kita diskusikan. Di antaranya tentang persamaan tekanan hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi, berdasarkan rumus tekanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis zat cair dan kedalaman benda. Hanya dua faktor itu saja.
Contoh soal, suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi dengan air hingga penuh. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat itu dianggap 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 50 cm dan 100 cm atau 1 meter. Ya, kita akan coba buktikan yang 50 cm aja. Nah, diketahui Rho 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah 50 cm atau 0,5 meter. Nah, ditanyakan adalah tekanan hidrostatis atau pH. Kita masukkan persamaan pH adalah Rho kali G kali H. Dengan Rho adalah 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,5 meter. Sehingga tekanan hidrostatisnya sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatisnya adalah 5000 Newton per meter kuadrat. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita lihat aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bagian atas agar bendungan tidak jebol dengan besarnya tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua, pembuatan dinding kolam renang. Dasar kolam renang biasanya dipertebal pada samping luar sehingga bentuknya menjadi melebar ke bawah. Di bagian luar bisa juga dipertebal pada bagian samping dalam sehingga bentuknya seperti bentuk gelas yang mengecil pada bagian bawah. 3. Kapal selam. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam sehingga menyelam dengan kapal selam yang terbuat dari bahan yang kokoh. Kemudian yang keempat, penempatan tangki tandon. Nah, posisi kerannya terletak pada bagian bawah agar keseluruhan air dalam tangki bisa dialirkan, juga agar air yang mengalir lebih deras. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh aplikasi tekanan hidrostatis atau hukum pokok hidrostatis pada penerapan pipa U untuk menentukan massa jenis suatu zat atau suatu fluida yang diuji dengan cairan penguji yakni air. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa titik-titik pada garis hubung yang sama akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, di sini kita ada bahan minyak goreng dan air yang kita beri warna supaya lebih mudah terlihat. Baik, kita tuangkan air dulu, dituangkan pelan-pelan. Ya, kita akan masukkan supaya nanti supaya cairan ini atau air ini jangan sampai pada garis lengkungnya, usahakan pada garis tegaknya supaya lebih memudahkan untuk pengukuran. Jadi ditambah lagi. Baik, sedikit lagi biar kelihatan. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk kita masukkan minyak. Ya, harus konsisten. Kalau minyaknya di kolom sebelah kiri, taruhnya di sebelah kiri lagi, karena kita ingin mengukur perbedaan ketinggian antara air dan minyak. Baik, jadi karena minyak dan air tidak akan bersatu, jadi akan terlihat batasan antara minyak dan air itu kelihatan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita lihat, nanti kita akan menentukan di sana ada batas bawah untuk minyak. Nah, biasanya alat bantunya bisa menggunakan milimeter block untuk bisa menggantikan peran dari penggaris. Nah, kita akan lihat cara menghitung manual. Nah, ini batasnya. Kita lihat dengan menggunakan penggaris. Kita gunakan batas yang sejajar seperti atau sesuai dengan hukum pokok hidrostatis
pada garis hubung yang sama, maka akan merasakan tekanan hidrostatis yang sama. Baik, nanti di sini pengulangannya kita ulangi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat dari 3 kali pengulangan percobaan, dan tinggal dicari nilai rata-ratanya. Baik, kita sekarang ukur tinggi minyaknya, HM atau H minyak, atau boleh juga HF, fluidanya. Nah, nanti kita ukur H minyaknya. Teman dilihat. Nah, didapatkan tinggi minyaknya 5,5. Dicatat HM, tinggi minyaknya 5,5. Tinggi airnya 5. Oke. H minyaknya 5,5, HA-nya 5 cm. Baik, nah karena kita tadi mempunyai persamaan untuk tekanan hidrostatis, yakni titik-titik pada garis hubung yang sama akan merasakan tekanan hidrostatis yang sama. Maka kita lihat di persamaan itu, P1 sama dengan P2. Nah, P1 itu adalah minyak, P2 itu adalah air. Nah, kita pakai tekanan hidrostatisnya. Rho minyak kali G kali H minyak sama dengan Rho air kali G kali H air. Nah, gravitasinya bisa kita coret untuk kedua ruas. Maka kita mendapatkan rumus Rho minyak kali H minyak sama dengan Rho air kali H air. Nah, kita tahu Rho minyaknya yang akan dicari, H minyaknya 5,5. Sementara Rho airnya kalau dalam gram per cm kubik kita gunakan 1. Kalau dalam kilogram per meter kubik maka dia 1000. Baik, kita coba gunakan gram per cm kubik dulu. Masukkan Rho airnya 1 gram per cm kubik dan H airnya adalah 5 cm. Cm bisa dicoret. Nah, kita hitung Rho minyaknya adalah 5 dibagi 5,5 atau 50 dibagi 55 atau 10 bagi 11 atau sekitar 0,93. Nah, ini percobaan minyak yang pertama. Nanti diulangi lagi dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Caranya dengan menambahkan minyaknya lagi sedikit saja. Yang penting nanti ada perubahan, kemudian dicatat. Nah, begitu seterusnya dengan pengulangan minyak sebanyak 3 kali. Tentunya kita akan mendapatkan 3 nilai mas jenis minyak. Yang mana yang kita pakai di antara ketiganya? Maka kita pakai adalah massa jenis rata-rata, yakni Rho 1 tambah Rho 2 tambah Rho 3 bagi 3. Nah, setelah dengan minyak tadi, kita bisa ujikan dengan cairan yang lain. Alangkah lebih bagus kita menggunakan statif pipa yang lain. Nah, sekali lagi kita lihat di sini garis. Nah, ini menggunakan prinsip tekanan hukum pokok hidrostatis. Pada garis hubung yang sama, tekanannya sama. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, ternyata kita sudah banyak menghimpun informasi tentang fluida statis, baik dari pengertian fluida statis, kemudian tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, hingga aplikasi pada pipa U. Demikian pembahasan kita tentang fluida statis. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.